bersama-sama kita melandingkan cipta, kita berdoa kepada pendahulu-pendahulu kita, khususnya para pendiri FSPMI. Berkat mereka lah, para almarhum almarhumah, kita masih tetap berada di garis perjuangan. Kita kirimkan siratul fatihah teruntuk kepada Bapak almarhum Bapak Tamrin Mosi, Bapak Haji Endang Tamrin, serta yang lain-lainnya yang telah mendahului kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Selanjutnya kita menyanyikan lagu Mas FSPMI yang megang bendera kibarkan. Tangan kiri di atas, kepalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Muhammadu. Terima kasih kepada kawan-kawan anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Di hari ini tepat tanggal 7 Februari 2022 kita melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Aksi hari ini juga bertepatan dengan hari lahirnya Serikat Pekerja kita, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, yang jatuh kemarin tanggal 6. Genap usianya 23 tahun. Aplaus untuk kita semua. Aksi hari ini kita akan meminta kepada anggota Dewan DPR RI bahwasanya terkait tentang Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law sudah sangat jelas, sudah diputus oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Omnibus Law secara putusannya adalah inkonstitusional bersyarat.
Dengan kata lain, bahwa undang-undang Omnibus Law tidak bisa dijalankan, tidak bisa diterapkan di negeri Indonesia tercinta ini. Walaupun kita sama-sama kecewa, kita seluruh rakyat Indonesia kecewa setelah putusan hakim Presiden kita Bapak Joko Widodo ternyata mengkhianati kita sebagai rakyat Indonesia. Dia menyampaikan bahwa undang-undang Omnibus Law tetap berlaku, diikuti oleh menterinya Bapak Erlangga, bahwa tidak ada satu pasal pun yang disampaikan di dalam putusan terkait tentang regulasi turunan Omnibus Law. Jelas ini adalah pembodohan, ini adalah pembohongan. Sudah banyak kawan-kawan kita yang sekarang ini begitu mudahnya di PHK karena efisiensi. Sudah banyak dinas tenaga kerja selalu mendapatkan instruksi dari Kemenaker agar perjanjian kerja bersama itu harus memakai Omnibus Law. Begitu juga upah sebanyak sekali di daerah-daerah kita tidak naik. Maka dari itu, ya, hari ini kita meminta secara tegas dan hormat kepada anggota Dewan DPR RI untuk tidak membahas terkait undang-undang Omnibus Law. Jika tetap ada pembahasan, kami tidak akan lelah, kami tidak akan capek, kita akan terus melakukan aksi penolakan Omnibus Law karena jelas putusan Mahkamah Konstitusi yaitu inkonstitusional. Marilah sama-sama. Selanjutnya adalah dari mari kita sambut Bung Said Iqbal, Presiden Buruh akan melakukan orasinya. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Partai buruh! Partai buruh! Partai buruh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan, kita yel-yel ya. Kalau SPMI, yes. SPMI, yes. FSPMI, yes, yes, yes. Kalau partai buruh, kelas pekerja, partai buruh, negara sejahtera, partai buruh, menang, menang, menang. Ya, saya ulangi. Partai buruh, kelas pekerja, partai buruh, negara sejahtera, partai buruh, menang, menang, menang. Yang keras ya. Masih semangat? Masih semangat? Siap, angkat tangannya tinggi-tinggi. FSPMI! 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 Partai buruh! Partai buruh! Partai buruh! Saudara, saya singkat saja. Sengaja kita kembali mengorganisir turun ke jalan kelas pekerja. Siapa kelas pekerja, Bung Iqbal? Kelas pekerja adalah buruh pabrik, buruh perempuan, buruh perusahaan, buruh kantor, buruh tani, buruh nelayan, buruh migran, buruh pekerja rumah tangga, buruh guru honorer, buruh supir, buruh supir angkot, ibu jamu gendong, mama-mama pedagang pasar tradisional di Indonesia Timur, miskin kota, miskin desa, orang-orang yang termarginalkan, tukang becak, tukang ojek, orang-orang anak muda yang sedang mencari pekerjaan, orang-orang yang terpinggirkan, kaum pengemis, anak jalanan,
anak-anak bank, anak band, anak-anak olahragawan dan seniman yang termarginalkan, orang-orang miskin. Mereka adalah kita sebut kelas pekerja. We are the working class. Ingat itu. Kita mulai hari ini dan hari-hari ke depan, kita hanya akan berjuang untuk orang-orang kecil itu. Kita atau kami, lebih tepatnya, kami kelas pekerja, we are the working class, akan terus bergerak. Kita akan menentukan sikap dan kekuatan politik kita. Terlalu lelah, terlalu letih, berjuta kali turun aksi, berpuluh-puluh ribu demonstrasi mengeluarkan massa dari pabrik dan perusahaan. Tapi partai-partai politik yang ada di gedung ini, di gedung yang terhormat DPR RI, mereka yang berkuasa, yang menamakan kita sebut pemerintah, para birokrat, para menteri, tak pernah berpihak kepada kita. Saya mau tanya sama kamu semua, ketika kamu aksi di kantor Gubernur Jawa Barat, berpuluh-puluh kali, beribu-ribu massa, berpuluh-puluh ribu massa, saya mau tanya, ketika kamu meminta kenaikan upah, ada kenaikan atau tidak? Ada kenaikan atau tidak? Naiknya bahkan 0 rupiah. Kalaulah naik 37.000 di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat, beberapa kabupaten kota di Banten, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, di seantero negeri Republik ini, kalaulah naik upah hanya 37.000 rupiah per bulan, 37.000 rupiah per bulan, kita bagi dengan 30 hari, berapa rupiah per harinya? Berapa rupiah? 37.000 rupiah dibagi 30 hari, berarti kenaikan upah hanya 1.250 perak. Berapa? Berapa? 1.250 rupiah. Saya mau tanya sama kamu, hei kaum buruh, hei kaum buruh, saya mau tanya, kalau kau pergi ke toilet di terminal bis, berapa bayarnya? Berapa bayarnya? Berapa bayarnya? Naik upahnya berapa? Muka-muka kaum buruh dihina oleh pemodal. Kita kaum buruh, kita kelas pekerja, telah dihina oleh para pemilik modal, dihina oleh para menteri tenaga kerja dan menteri-menteri terkait, dihina oleh DPR. Ketika pemilu, mereka datang kepadamu meminta suaramu agar memilih mereka. Ketika pemilu selesai, mereka punggungi kelas pekerja. Berapa naik upahnya? Ke toilet berapa? Ke toilet berapa? Jahanam negeri ini. Saya ILO governing body, saya berkantor di Geneva atas izin Allah dan dukungan kamu semua buruh sedunia, termasuk buruh Indonesia, termasuk SPLI. Saya keliling dunia, tidak ada pernah cara menghina kaum buruh oleh pemerintah dan DPR-nya seperti sekarang. Bagaimana mungkin negara terkaya nomor 7 di dunia? Kau tahu, Indonesia negara terkaya nomor 7 di dunia. Makanya Indonesia masuk yang disebut G20. G20 itu arti Government 20. Apa itu Government 20? Negara terkaya 20 di dunia. Nomor 1 Amerika, nomor 2 Cina, nomor 3 Jerman, dan seterusnya, dan seterusnya. Kau mau tahu yang kita cintai, negeri yang kita cintai ini, Republik Indonesia, di bawah map apa? Kita hanya di bawah Prancis. Singapura kecil, Malaysia seujung kuku, Australia tidak ada apa-apanya.
Kita hanya kalah di Asia dengan Jepang dan India. Ini negeri nomor kaya, nomor 7 sedunia. Makanya kita masuk G20, dan insya Allah Desember nanti kita bangga sekaligus miris. Desember 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah 20 negara terkaya di muka bumi ini. Dan Indonesia nomor 7. Kita bangga, tapi miris. Berapa naik upahnya? 0 dan 1.250. Negara yang kaya nomor 7 di dunia, kenaikan upah buruhnya hanya setengah harga toilet. Kau dihargai toilet. Dan enak saja Gubernur Jawa Barat tidak menaikkan upah 0 rupiah. Kalaupun ada yang naik seharga setengah harga toilet, kau lihat di sosmed dia. Saya tidak menyerang gubernur. Yang saya persoalkan sebagai pemimpin buruh adalah tentang kebijakannya. Dia masih bisa main motor besar, dia masih bisa naik motor, dia masih bisa main Twitter, padahal dia memberi upah di negara terkaya nomor 7 di dunia hanya 0 rupiah dan sebesar setengah harga toilet. Kau tahu saudara, apa penyebab semua ini? Hanya di zaman penjajahan Hindia Belanda. Saya ulangi, hanya di zaman penjajahan Hindia Belanda, seorang gubernur Hindia Belanda memenjarakan rakyatnya ketika rakyat menyuarakan aspirasi dalam bentuk demonstrasi. Kau lihat yang terjadi di Banten. Kau lihat yang terjadi di Banten, saudara. Berpuluh-puluh kali aksi dijawab oleh gubernur Banten. Jangankan menaikkan upah, tapi penjara ganjaran yang diberikan oleh seorang gubernur. Ketika dia meminta dipilih suaramu, bermanis muka dan berjanji akan mensejahterakan rakyat, termasukkan kaum buruh. Ketika selesai pemilihan, penjara adalah bayaran untukmu, padahal kau sedang berjuang menuntut tentang kesejahteraan. Hanya di zaman Belanda, seorang gubernur memenjarakan rakyatnya yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Kalaulah ada kesalahan, tak layak seorang gubernur mengganjar kesalahannya dengan penjara bagi para buruh yang berjuang kenaikan upah. Saya mau tanya, yang dari Tangerang, mana Tangerang? Naiklah upahnya? Naiklah upahnya? Kau lihat, bahkan penjara kau bayar, upahmu pun tetap tidak naik. Kau tahu saudara, wahai para buruh di seluruh Indonesia, hei kaum buruh, hei kaum buruh, penyebabnya adalah Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Turunan salah satu, baru satu pasal dalam Omnibus Law, yaitu pasal upah. Turunlah pemerintah Menteri Tenaga Kerja yang nggak pernah peduli sama buruh, lebih cocok disebut Menteri Pengusaha. Menteri yang selalu membela kepentingan pengusaha, tak pernah membela kepentingan buruh. Semua aturannya selalu merugikan buruh. Turunlah peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021. Itulah pokok pangkal kenapa upah itu tidak naik, dan kalaulah naik hanya sebesar setengah harga toilet. Kau tahu, tahun depan, tahun lusa, 5 tahun, 10 tahun upahmu tidak akan naik kalau menggunakan PP nomor 36 tahun 2021. Oleh karena itu saudara, saya mau tanya sama saudara, siap melawan Omnibus Law? Saya nggak dengar, nggak ada suara. Siap melawan Omnibus Law? Siap melawan Omnibus Law? Tunjuk tangannya, tunjuk tangannya yang keras, teriak yang keras, sayap yang keras. Ya, kalau saya bilang Omnibus Law, kau bilang
tolak, tolak, tolak 3 kali. Ya, tunjuk nasibmu sedang dipertaruhkan 10 tahun gak naik upah. Yang keras, fundamental, berdiri. Kau tunjuk, kita akan melawan habis-habisan. Kau tunjuk, Omnibus Law. Kurang keras, gak ada suara. Upahmu gak naik kok 10 tahun. Gajimu gak naik saudara. Mukamu dihargai setengah harga toilet. Masih lemah lagi. Ya keras, Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Saya perintahkan secara terbuka sebagai Presiden Partai Buruh, sebagai Ketua Majelis Nasional FSPMI, sebagai Presiden KSPI, pulang dari sini. Hei, dengar ya, Tanda Metal, semua, dengar nggak? Dengar nggak? Kau dengar ya? Kau dengar? Pulang dari sini. Persiapan perlawanan sekeras-kerasnya. Saya ulangi, pulang dari sini, persiapkan dan konsolidasikan perlawanan sekeras-kerasnya. KSPI pun akan saya instruksikan. Dan saya minta organisasi yang bersama Partai Buruh juga akan instruksikan. Pulang dari sini. Pulang dari sini. Kasih tahu anggota. Begitu DPR membahas bersama pemerintah tentang Omnibus Law, kita nggak mau kecolongan lagi. Tukang tipu semua. Tukang bohong. Dia bilang akan mendengarkan suara rakyat. Dia bilang akan mendengarkan suara buruh. Bohong. Bohong. Udah bohong. Udah nggak usah dipercaya. Tidak usah dipercaya. Gunakan kekuatan buruh. Pulang dari sini. Pulang dari sini. Siapkan anggotamu. Lumpuhkan pabrik-pabrik. Stop produksi pokok nasional, saudara-saudara. Saya akan keluarkan instruksi resmi. Walaupun mungkin suara saya tidak didengar oleh DPR. Kau tunjuk sekali lagi. Walaupun di sini suara kita tidak didengar, tidak apa-apa. Suara orang-orang kecil memang tidak pernah didengar. Suara orang-orang tertindas memang tidak pernah didengar. Tapi ketika orang-orang kecil dan tertindas dia bergerak, adalah raksasa yang terbangun dari tidurnya. SPMI ada 1000, tunjuk. Hei, jangan main HP. Ngapain lo main HP, pulang aja. Yang main HP pulang aja kau. Kau tunjuk ke sana. Buat apa kau kesini tidak main, malahnya main HP? Kau sedang berjuang tentang nasibmu dan anak-anakmu. Kau duduk-duduk lagi. Hei, bangun, jangan duduk. Bangun, jangan duduk. Kau mau berjuang masih duduk-duduk. Kau tahu nasibmu 10 tahun digantang. Negara terkaya nomor 7 di dunia. 20 negara yang menguasai bumi, seantero bumi. Tapi upahnya tidak naik. Gara-gara Omnibus Law. Hei, kau tunjuk semua. Tunjuk. Tunjuk, jangan turun. Kalau kau letih, pulang. Jangan berjuang. Kalau kau tak mau berjuang, pulang. Apa yang kau rokok? Kau tunjuk ke sana. Kalau tidak mau berjuang, pulang. Saya instruksikan secara terbuka. 1 hari, saya ulangi, 1 hari saja DPR mulai membahas Omnibus Law. Saya ulangi, 1 hari saja DPR membahas Omnibus Law. Upahmu tidak naik. Outsourcing dibebaskan seumur hidup. Anak-anak kita yang bersekolah tak punya masa depan karena masuk outsourcing bayar 3 juta, 4 juta. Tapi gaji tidak naik. Kau dengar? Sampaikan nanti pulang dari sini. SPMI ada 1257 pabrik di 30 provinsi. KSPI ada 5000 pabrik.
KSPI ada 5.000 pabrik. Kalau dikurangi dengan guru honor, anggota KSPI adalah 750.000. Ya, ada 5.000 pabrik. Kau dengar ya, tunjuk ya, sambil kau bilang lawan, lawan, lawan. Ya, jangan berhenti lawan-lawan sebelum saya berhenti berbicara. Ayo, 1, 2, 3, lawan. Lawan, 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 lawan. Terus, yang keras, yang keras, yang keras, yang keras, yang keras. Yang lebih keras. Saya ulangi saudara, kau camkan, saya keluarkan instruksi secara terbuka. 1 hari saja DPR dan pemerintah kembali membahas Omnibus Law. Saya instruksikan secara terbuka. Saya instruksikan secara terbuka. Lakukan pemogokan umum. Stop produksi. Lumpuhkan ekonomi pabrik-pabrik di seluruh Indonesia. Sudah cukup. Sudah cukup kita dimiskinkan dan dibohongi oleh para legislator kita. Datang bermanis muka ketika pemilu, memunggungi setelah selesai pemilu, sibuk dengan urusannya saja, dengan kepentingannya saja. Saya mau tanya, siap mogok nasional? Saya nggak dengar. Saya nggak dengar suaranya. Siap mogok nasional! Siap mogok nasional! Siap mogok nasional! Siapkan. Kita nggak usah aksi-aksi kayak begini. Kasihan Pak Polisi. Tugasnya jadi nambah-nambah. Pokoknya cara melawan kesewenang-wenangan kaum buruh di seluruh dunia adalah stop produksi. Lumpuhkan ekonomi. Ratusan triliun pemodal-pemodal itu akan kehilangan uang. Mereka hanya takut uangnya hilang. Mereka nggak takut 10.000 pun kita datang ke DPR, nggak takut mereka. Kita yang panas, mereka enak di ruangan dingin. Tapi kalau kita stop produksi, lumpuh ekonomi mereka. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang. KSPI, Partai Buruh, FSPMI akan mengeluarkan instruksi resmi. Kau nggak usah takut, kami yang bertanggung jawab. Kami akan mengeluarkan instruksi, kau nggak usah takut. Takut apa takut? Takut apa enggak? Takut apa enggak? Cara melawan Omnibus Law hanya stop produksi. 5 hari mogok nasional. Siap 5 hari mogok nasional. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Yang nggak mau berjuang pulang. Yang nggak mau berjuang pulang. Mau berjuang? Siap berjuang? Berapa hari mogok nasional? Berapa hari mogok nasional? Stop produksi artinya nggak ada yang kerja. Datang ke pabrik, diam di pabrik, duduk di pabrik. Jangan ada yang mau kerja. Kita yang akan keluarkan instruksi. Kau nggak usah takut. Kalaupun secara hukum kami akan bertanggung jawab. Kau nggak usah takut. Apa ini negeri? Nomor kaya 7 di dunia. Upahnya tidak naik. Bahkan berujung penjara. Bahkan seorang gubernur Jawa Barat masih bisa main Twitter, masih bisa main motor besar. Cari perhatian, cari popularitas hanya untuk menjadi seorang presiden. Kampanye kita, gubernur yang tidak menaikkan upah, jangan pilih jadi presiden. Setuju? Setuju apa? Setuju apa? Jangan dipilih. Karena kita adalah kelas pekerja.
Ayo ikutin omongan saya, angkat tanganmu yang tinggi. Kalau nggak mau berjuang, pulang. Yang masih duduk, pulang. Siapa suruh duduk? Kalau kau nggak mau berjuang, pulang. Kita sedang merancang pemogokan umum. Terbuka kita umumkan. Kau nggak usah takut. Kami akan bertanggung jawab. Angkat tanganmu. Ikutin kalimat saya dengan keras. Sekeras-kerasnya. Ya. Ikutin kalimat saya dengan keras dan cepat. Keras cepat, keras cepat, keras cepat. Siap? Siap berjuang? Siap berjuang? Angkat tangan. Ikutin omongan saya keras dan cepat. 1, 2, 3. We are the working class. 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 Yang keras. We are the working class. Lebih keras. We are the working class. 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 Kau ingat ya, kalau kelas pekerja terus dianiaya, kalau kelas pekerja terus ditindas, sejarah dunia mencatat ekonomi akan lumpuh. Kita akan gunakan senjata pamungkas kita, pemogokan umum. Kita nggak usah datang ke DPR, nggak usah datang ke istana. Pokoknya saya minta pemogokan umum, stop produksi. Stop produksi. Berapa hari? Berapa hari? Siapkan dirimu. Kau nggak usah takut. Kami akan bertanggung jawab. Apapun resikonya. Daripada anak kita upahnya 0, outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak berulang-ulang, capek-capek kita sekolahin anak, masuk dunia kerja, ke outsourcing. Tanya itu prajurit Polri, tanya itu prajurit TNI, tanya itu buruh kontrak, tanya itu buruh outsourcing. Kalau pensiun bisa beli rumah atau tidak? Bisa beli rumah atau tidak? Bisa beli rumah atau tidak? Kita berjuang untuk mereka dan kita. Untuk kelas pekerja. Apa ini negara? Kaya nomor 7, outsourcing merajalela seumur hidup. Yang kedua, kebun PT-UN, FSPMI dan KSPI sedang menggugat para gubernur. Kita melawan itu gubernur Banten. Dia pikir penjara akan menyurutkan langkah kita. Tidak, saudara. Takut di penjara? Takut di penjara? Saya takut, kamu aja yang di penjara. Insya Allah, aparat keamanan akan menjaga kita dengan baik sepanjang kita tertib. Tidak boleh menghina orang, tidak boleh menyerang orang, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Bisa tertib? Bisa tertib? Yang ketiga, Partai Buruh dukung. Siap mendukung Partai Buruh? Siap mendukung Partai Buruh? Saya kasih tahu ya. Nih dengerin, kenapa kita kalah terus di DPR? Dengerin ya. Karena tidak ada partai satupun di DPR. Andaikan Allah izinkan, andaikan Tuhan mentakdirkan, kelak di 2024 Partai Buruh ada di DPR, suara kita akan kita gaung. Terlalu letih turun ke jalan, berjuta kali turun aksi, berpuluh ribu demonstrasi, mengeluarkan ratusan ribu massa. Tapi peka telinga, tuli telinga, peka kuping,
bisu mulut, buta mata. Ya, di seluruh dunia suara buruh itu disalurkan ke partai buruh. Nanti kalau Allah izinkan di gedung ini, setiap rapat-rapat paripurna kita akan bicara upah. Ada nggak partai yang bicara upah? Ada nggak partai yang bicara upah? Partai buruh di Brazil, partai buruh di Inggris, partai buruh di Australia, partai buruh di Selandia Baru, partai sosial demokrat di Nordik Eropa, partai sosial demokrat partai buruhnya di Jerman. Setiap awal tahun pasti gedung parlemennya debat tentang upah. Hanya di negeri ini, karena nggak ada partai buruh, nggak ada yang mau ngomongin upah. Kalau ngomongin gaji DPR naik, cepat. Kalau ngomongin gaji birokrat naik, cepat. Tapi kalau ngomongin gaji prajurit, gaji buruh, gaji tukang ojek, gaji supir, berbelit-belit. Cuma ngurusin dirinya. Di seluruh dunia, di Inggris, Australia, Bolivia, Venezuela, Brazil, Selandia Baru, Norwegia, Finlandia, Islandia, Denmark, Swedia, setiap awal tahun parlemennya ramai dengan bicara upah. Kalau partai buruh, andaikan Allah takdirkan menang di 2024, amin, kita akan bicara upah. Bung Iqbal, terus partai buruh ngomongin apa lagi? Jaminan kesehatan, jaminan perumahan. Jahat ini negeri. Beli rumah nggak ada yang mampu. Tanya aja prajurit TNI Polri. Tanya buru-buru outsourcing. Tanya buru-buru kontrak. Bisa nggak beli rumah? Mereka bikin anggaran APBN karena nggak ada subsidi untuk perumahan yang senyata-nyatanya. Hanya retorika dan lip service. Nanti kita akan minta haram hukumnya di Indonesia. Orang Indonesia kelaparan. Kita minta jaminan makanan. Nggak ada lagi omnibus law. Tidak ada lagi omnibus law. Kita akan hapus. Siap mendukung partai buruh? Siap mendukung partai buruh? Halo yang keras sebelum saya akhiri. Sekali lagi, we are. Yang keras. Saudara, di seluruh dunia, kalau buruh melakukan pemogokan umum, didukung oleh petani, didukung oleh para supir-supir bis, supir-supir angkot, supir-supir taksi, supir-supir trailer, lumpuh ini ekonomi. Nyerah mereka para pemilik modal yang jahat-jahat itu. Siap berjuang, siap berjuang. Terima kasih, dan kita akan berjuang. Presidensial threshold 0%. Selalu polarisasi. Dua calon presiden. Kayak nggak ada orang baik di negeri ini. Ini oligarki partai. Mentang-mentang partai besar, 20% itu pasti dua calon. Kita disuruh ribut terus. Permainan uang merajalela. Kalau untuk maju presiden akan beli partai. Partai buruh akan mempersiapkan berikutnya judicial review. Presidensial threshold menjadi 0% supaya ada banyak calon presiden yang bisa kita pilih yang terbaik. Toh nanti di putaran kedua tinggal 2, tapi udah yang terbaik pilihan rakyat. Jangan dari awal kita suruh berantem. Yang jadi presiden dia, kita habis itu suruh ribut terus. Jahat benar ini negeri. Demokrasinya demokrasi oligarki. Seolah negeri itu milik mereka aja. Nggak bisa kita lawan. Dan yang terakhir, jadi tolak omnibus law, kabulkan gugatan PT UN, revisi SK Gubernur tentang UMK, Presiden threshold 0%, dan yang terakhir, sahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Kalau ngurusin diri sendiri cepat. Undang-undang IKN kita silakan, tapi undang-undang rakyat juga disahkan dong.
Masa pekerja rumah tangga nggak dilindungi? Perkosaan, tindakan kekerasan, upah murah. Kita ingin sahkan RUU PPRT. Siap berjuang? Siap berjuang? Ayo yang keras. 1, 2, 3. Halo. Lebih keras. Lebih keras. Yang keras. Lama bertahan. Sekarang mari bom. Sekuat mental baja sukarela. Solidarity. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh. Kita sudah ada di 34 provinsi lolos. Syarat kabupaten kota 75% dalam satu provinsi. Partai Buruh sudah ada 93% di kabupaten kota. Lolos. Kecamatan 50% dalam satu kabupaten kota. Kau mau tahu? Partai Buruh sudah ada 67% kecamatan. Lolos. Song-songlah dengan takdir Allah, kehendak Tuhan. Partai Buruh akan menang ikut ke 2024, saudara-saudara. FSPMI, FSPMI, FSPMI. Terima kasih. Selamat berjuang. Jaga keamanan, jaga ketertiban, jaga protokol kesehatan. Ikuti arahan petugas keamanan dan Satgas Covid. Bisa tertib? Bisa jaga prokes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Iqbal. Ya, sedikit berita duka cita. Kawan kita, anggota Garda Metal, PUK, SPAI, FSPMI, PT BMP, Bung Indra, tadi jam 10 meninggal dunia. Ya. Selanjutnya mari tolong kawan-kawan, nanti jam 2 kita selesai, kita akan bergantian dengan maksasi yang lainnya. Mohon geser ke sini kawan-kawan. Untuk teman-teman yang di sana, geser-geser dulu makanya. Ya. Kita tolonglah Pak kerjasamanya. Kami juga Pak. Sedikit-sedikit lagi. Ini kita udah nggak tutup, udah enak kok ya. Kita jam 2. Ya, mari sama-sama kita dengarkan. Ya. Orasi dari Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Bung Riden Atamaji. Aplaus untuk Bung Riden. Mohon semuanya merapat dulu, semuanya merapat dulu. Yo, semuanya merapat, semuanya merapat. Merapat dulu. Kawan-kawan garis metal dorong nih, di sini nih. Di sini lah, garis metal itu biar kasih baca sama taksi. Ayo. Bentar. Kepada Vice Presiden Bung Abang Tabrani, harap ke atas mobil komando. Aplaus untuk Bang Awan. Yang sama umat ini selalu dapat sama kita. Selalu turun ke jalan. Oke, baik kawan-kawan. Vice Presiden FSPMI Bung Abang Tabrani. Bupati Bekasi dulu Pak. Bupati kita itu. Maka mohon perhatian pada kepolisian. Saya Riden Atamaji sebagai Presiden PSI semalam sudah koordinasi dengan Kapolda dengan pihak Mabes
masa kami harusnya puluhan ribu. Hari ini harusnya puluhan ribu. Tapi ada komunikasi semalam, 2 hari dan kemarin malam, pertimbangan COVID Omicron, maka masa kami kurangi. Tapi tolong kami juga beri ruang. Tolong kami juga beri ruang, beri space untuk kami melakukan penyampaian pendapat di muka umum. Bukan berarti kami sedikit, kemudian kesannya kami ditekan-tekan. Karena kami ada gas perlawanan, kawan-kawan semua. Saya minta Pak Polisi mungkin bisa geser lagi, karena masa saya akan tarik. Dan jam 2, saya bertanggung jawab di sini. Jam 2 saya sudah nyatakan selesai aksi ini. Jam 2 saya nyatakan selesai aksi hari ini. Kasih 1 jalur. Oh, kasih 1 jalur aja. Kasih 1 jalur. Nah, seperti tadi. Gak ada beda, seperti tadi aja. Oke, makasih. Ingat, kita kerjasama. Terima kasih Bapak Kepolisian. Kita kasih 1 jalur, ya, seperti tadi pagi aja. Ini kompromi kita. Kita juga sadar Omicron memang membahayakan. Saya sebagai pemimpin juga bertanggung jawab terhadap anggota. Kita nggak mau anggota juga terpapar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kawan-kawan anggota FSPI yang saya banggakan dan saya cintai, 6 Februari adalah hari sejarah bagi kita. Tahun 2022 jatuh di hari Minggu. Dan kita tidak mungkin merayakan ulang tahun FSMI dengan cara aksi di hari libur. Untuk itu kami putuskan di tanggal 7 Februari ini. Untuk itu kawan-kawan semua, Presiden KSPI, Presiden Partai Buruh tadi sudah menyampaikan banyak hal. Sebagai Presiden FSMI, saya hanya ingin memperkuat bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Di Kalimantan Timur ada pertambangan ilegal, kawan-kawan, batu bara. Oke, baik. Lanjut. Tolong minta waktu sampai jam 2 ya, kawan-kawan. Boleh kita nanti bergantian orasinya. Gada metal kembali lagi. Gada metal silakan balik. Itu biarkan nanti polisi yang akan menyampaikan. Gada metal balik ke kawan-kawan. Sebagai Presiden FPMI, saya hanya memperkuat sekaligus menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan kawan-kawan semua. Udah berangkat, udah mahasiswa, kawan-kawan. Ini merupakan gedung partai. Saya meminta kepada kawan-kawan semua. Nah, karena mereka udah stop, nggak usah terpancing. Biarkan, kita lanjutkan aja, ya. Mereka juga sama, sedang berjuang seperti kita, berjuang untuk rakyat Indonesia. Saya minta kepada kita semua, kawan-kawan semua. Tadi saya sudah menyatakan sikap dengan pers, dengan media. Kita tidak mau lagi diprovokasi oleh alasan COVID-19. Tidak boleh aksi-aksi sementara DPR RI dan pemerintah terus melanjutkan pembahasan kawan-kawan semua. Kita sudah menyatakan sikap. Ketika itu dilakukan oleh pemerintah, maka kita, khususnya FSMI, tidak akan pernah lagi mendengar tentang kompromi masa dikurangi. Kita tetap akan mengerahkan seluruh anggota kita untuk aksi di gedung DPR RI ini, kawan-kawan semua. Siap, kawan-kawan? Siap? Saya yakin kawan-kawan akan siap. Kenapa? Karena kawan-kawan sudah merasakan baru 1 tahun saja Omnibus Law dijalankan, korban sudah berjatuhan, kawan-kawan semua. Siap untuk melawan, kawan-kawan? Siap untuk melawan?
sebagai Presiden SPMI itu kawan-kawan, media sudah mencatat, kami akan mengiyakan ketika dinyatakan COVID-19 tidak boleh aksi banyak-banyak, kita setuju. Kita ngerti demi kesehatan kita bersama. Tapi satu sisi, kalau legislatif terus melakukan pembahasan-pembahasan, maka kita tidak akan mendengar lagi soal-soal itu kawan-kawan. Kita akan banjiri gedung DPR RI. Bila perlu kita akan tutup tol lagi kawan-kawan semua. Kita akan tutup tol bila perlu kawan-kawan. Kita setuju kompromi, tapi kita tidak mau dikalahkan kawan-kawan semua. Siap untuk melawan kawan-kawan? Siap untuk melawan? Yang kedua kawan-kawan, kita sudah 23 tahun FSMI dilahirkan. FSMI adalah jati dirinya sebagai gen perlawanan kawan-kawan semua. FSMI identitasnya adalah gerakan kawan-kawan semua. FSMI ciri khasnya adalah aksi-aksi kawan-kawan semua. Untuk itu, ketika di mana ada ketidakadilan, ketika terjadi kezaliman, apa yang harus kita lakukan kawan-kawan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Itulah kita FSMI. Untuk itu, kesempatan hari ini kita masih kompromi dengan aparat kepolisian. Jam 2 kita sudahi, masa kita hanya 1000-an hari ini kawan-kawan. Semalam saya kerja keras. Selamat berjuang kawan-kawan jaringan masyarakat. Kita sama-sama berjuang di negeri ini kawan-kawan semua. Selanjutnya kawan-kawan, doakan, tadi ada kabar duka rekan juang kita Garda Metal Subang akibat kecelakaan kerja meninggal dunia kawan-kawan. Kemudian besok kami para pimpinan juga akan rapat pimpinan nasional di Bogor besok. Kita akan memutuskan hal-hal yang besar terkait dengan gerakan kita ke depan kawan-kawan. Yang paling fundamental adalah batalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih dikenal Omnibus Law kawan-kawan semua. Besok dalam rapi maka kita putuskan tentang perlawanan bagaimana menghentikan itu kawan-kawan. Siap instruksi organisasi kawan-kawan? Siap organisasi kawan-kawan? Siap taat instruksi organisasi? Yakinkan kepada diri kita, memang hanya dengan stok produksi baru para kapitalis kita itu akan merasakan kawan-kawan. Kekuatan kita ada di situ. Baik kawan-kawan semua, sebagai Presiden SPMI, saya mengucapkan terima kasih dan sekaligus mari kita beri aplaus. Mari kita beri aplaus kepada anggota DPR RI kita, Bung Obon Tabroni, untuk mengucapkan dan sekaligus dalam ulang tahun FSMI yang ke-23 ini. Dan sebagai informasi kawan-kawan, memang anggota DPR RI juga banyak yang di lockdown. Saya dapat info ada 170-an orang yang sudah terpapar COVID di Bali. Ya. Tetap kita doakan cepat sembuh. Ya. Saya rasa itu mungkin nanti ada beberapa ketum-ketum SPA juga untuk menyampaikan. Jam 2 kita akhiri kawan-kawan. Kenapa? Karena ini sebagai ini ada Pak Kasubdit, Pak Effendi yang semalam berkomunikasi dengan saya. Juga dari Mabes Polri, Pak Kompes Dadan berkomunikasi untuk bagaimana ini bisa tetap terlaksana. Maunya beliau sih nggak boleh ada aksi ya pada tadi. Tapi saya bilang nggak mungkin kalau nggak ada aksi. Tapi ingat, DPR RI dan Presiden juga tidak boleh membahas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Terima kasih pada Bung Obon Tabroni, kami persilakan. Ketum dulu, silakan. Cek 1. Baik, semangat kawan-kawan.